Indonesia diberi jalur pintas dapatkan F-35 tanpa harus antri selama 9 tahun. Indonesia nampaknya memang kesengsem dengan jet tempur siluman F-35. Kesengsemnya Indonesia dengan F-35 seperti Su-35 yang digembar-gemborkan. Indonesia layaknya menyintai F-35 dalam diam, ingin memilikinya secepat mungkin tanpa harus umbar keromantisan. Seperti kisah cintanya yang gagal membeli dengan Su-35. Namun sayangnya sang mertua Amerika Serikat alias AS belum memberi restu F-35 dipinang oleh Indonesia. Jika mau meminang, F-35 Indonesia harus menjalani berbagai macam lelakon alias persyaratan dari Amerika Serikat. Syaratnya yang paling utama sebetulnya sudah dilakukan, yakni memutuskan kesepakatan Su-35 dengan Rusia. Syarat yang kedua sedang dilakukan, yakni mengakuisisi F-35 Eagle 2 sebagai tiket pesanan langsung F-35. Indonesia memang harus membeli F-35 Eagle 2 atau F-16 Viper agar bisa mendapatkan F-35. Hal ini lantaran AS beralasan agar Indonesia mengenal lebih dahulu berbagai macam sistem F-35 yang sebagian tercangkok ke F-15 dan F-16 versi terakhir. Ini bukan isapan jempol belaka karena Muhammad Lutfi pada saat menjabat Dubes AS untuk Indonesia pernah membeberkan hal ini. F-35 ini adalah pesawat tempur generasi kelima, jadi ini akan menjadi platform yang mesti kita kerjakan untuk bisa mendapatkan generasi kelima. Kita mesti dapatkan generasi keempat dan 4,5, ujar Lutfi dalam keterangannya di konferensi pers yang diterima zonajakarta.com pada Senin 2 November. Ini adalah pesawat tempur F-16 termutakhir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, kata Lutfi. Jika sudah beli F-15, maka Indonesia akan memasukkan dalam list sebagai negara pemesan F-35. Tapi harus antri 9 tahun sebelum akhirnya dapat F-35. Setelah itu kita bisa mengamati F-35. F-35 itu waiting line atau waiting time-nya sudah 9 tahun, ujar Lutfi. Waktu 9 tahun jelas lama bagi Indonesia, apalagi ancaman Cina di Natuna Utara semakin beringas. Untungnya baru-baru ini Amerika Serikat membeli jalan pintas bagi Indonesia dan negara non-sekutu bila ingin mempunyai F-35 tanpa harus menunggu lama. Dari 1945.com pada Senin, Januari 2022, pemerintah AS memberi kontrak senilai $49 juta AS untuk Lockheed Martin supaya mengembangkan F-35 varian ekspor. Lockheed Martin ditugasi melakukan rekayasa F-35 yang nantinya akan dijual ke luar negeri kepada non-sekutu. Penjualan F-35 versi ekspor ini bakal masuk ke program Foreign Military Sales. FMS sendiri cukup akrab bagi Indonesia, di mana beberapa waktu lalu Jakarta menerima rudal AIM-120 AMRAAM melalui program ini. Proyek pembuatan F-35 versi ekspor ini dimulai tahun 2022 dan diharapkan selesai pada tahun 2026. Untuk mempercepat programnya, Lockheed Martin memecah proyek ke perusahaannya yang tersebar di Fort Worth, Texas, Redondo Beach, California, Orlando, Florida, Baltimore, Maryland, Owego, New York, dan Salisbury, Inggris. Dibagi-baginya tugas ini agar F-35 segera hadir untuk negara non-sekutu. Lockheed Martin Corp. Fort Worth, Texas dianugerahi kontrak senilai $49 juta AS yang menyediakan rekayasa dan kegiatan terkait lainnya untuk mendukung desain dan pengembangan varian pesawat Joint Strike Fighter yang dirancang untuk pesawat pasar ekspor. Foreign Military Sales atau FMS, ujar Pentagon. Tapi ada hal mengganjal dalam proyek ini. Lockheed Martin memastikan proyek ini tidak akan menghasilkan F-35 versi baru. Jadi yang ada jet tempur akan mempunyai kemampuan sama seperti dahulu atau malah akan di-downgrade. Hipotesis kedua lebih masuk akal karena F-35 varian ekspor untuk negara non-sekutu yang jumlahnya lebih dari varian downgrade. Untuk unsur harga jadi pertimbangan lain Amerika Serikat dalam membuat F-35 versi ekspor. F-35 Rusia ini berharga $100 juta AS per unit, dinilai terlalu mahal bagi negara macam Indonesia. Maka dengan versi diekspor, harga unit F-35 bisa ditekan ke angka $76 hingga $78 AS per unit. Itu pun bila nantinya F-35 versi ekspor laku. Jika tidak, maka harganya juga akan tetap berada di angka $100 juta AS. Kini tergantung pemerintah Indonesia mau atau tidak mengambil F-35 versi ekspor. Karena jika hanya punya uang saja, belum tentu AS mengizinkannya dipina. Ini adalah pesawat tempur F-16 termutakhir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, kata Lutfi.
Jika sudah beli F-15, maka Indonesia akan memasukkan dalam list sebagai negara pemesan F-35. Tapi harus antri 9 tahun sebelum akhirnya dapat F-35. Setelah itu kita bisa mengamati F-35. F-35 itu waiting line atau waiting time-nya sudah 9 tahun, ujar Lutfi. Waktu 9 tahun jelas lama bagi Indonesia, apalagi ancaman Cina di Natuna Utara semakin beringas. Untungnya baru-baru ini Amerika Serikat membeli jalan pintas bagi Indonesia dan negara non-sekutu bila ingin mempunyai F-35 tanpa harus menunggu lama. Dari 1945.com pada Senin, Januari 2022, pemerintah AS memberi kontrak senilai 49 juta dolar AS untuk Lockheed Martin supaya mengembangkan F-35 varian Esport. Lockheed Martin ditugasi melakukan rekayasa F-35 yang nantinya akan dijual ke luar negeri kepada non-sekutu. Penjualan F-35 versi ekspor ini bakal masuk ke program Foreign Military Sales. FMS sendiri cukup akrab bagi Indonesia, di mana beberapa waktu lalu Jakarta menerima rudal AIM-120 AMRAAM melalui program ini. Proyek pembuatan F-35 versi ekspor ini dimulai tahun 2022 dan diharapkan selesai pada tahun 2026. Untuk mempercepat programnya, Lockheed Martin memecah proyek ke perusahaannya yang tersebar di Fort Worth, Texas, Redondo Beach, California, Orlando, Florida, Baltimore, Maryland, Owego, New York, dan Salisbury, Inggris. Dibagi-baginya tugas ini agar F-35 segera hadir untuk negara non-sekutu. Lockheed Martin Corp. Fort Worth, Texas dianugerahi kontrak senilai 49 juta dolar AS yang menyediakan rekayasa dan kegiatan terkait lainnya untuk mendukung desain dan pengembangan varian pesawat Joint Strike Fighter yang dirancang untuk pesawat pasar ekspor. Foreign Military Sales atau FMS, ujar Pentagon. Tapi ada hal mengganjal dalam proyek ini. Lockheed Martin memastikan proyek ini tidak akan menghasilkan F-35 versi baru. Jadi yang ada jet tempur akan mempunyai kemampuan sama seperti dahulu atau malah akan di downgrade. Hipotesis kedua lebih masuk akal karena F-35 varian ekspor untuk negara non-sekutu yang jumlahnya lebih dari varian downgrade. Untuk unsur harga jadi pertimbangan lain Amerika Serikat dalam membuat F-35 versi ekspor. F-35 orisinil berharga 100 juta dolar AS per unit, dinilai terlalu mahal bagi negara macam Indonesia. Maka dengan versi diekspor, harga unit F-35 bisa ditekan ke angka 76 hingga 78 dolar AS per unit. Itu pun bila nantinya F-35 versi ekspor laku. Jika tidak, maka harganya juga akan tetap berada di angka 100 juta dolar AS. Kini tergantung pemerintah Indonesia mau atau tidak mengambil F-35 versi ekspor. Karena jika hanya punya uang saja, belum tentu AS mengizinkannya dipina.